Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi ini kita memuji nama Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan kita untuk bisa menikmati hari ini kembali. Kita akan memulai pagi ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang ada di surga, kami memuji nama-Mu oleh karena kesempatan yang berharga yang boleh Engkau berikan kami pada hari ini untuk bisa membuka mata kami dan kami boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami terus mengucap syukur Tuhan yang tidak terhingga pada Engkau, Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Kami akan memulai hari ini Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berbicara, Allah sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mendengar firman-Mu supaya kehidupan kami bisa berubah oleh karena pengenalan Engkau. Sungguh menyerahkan Tuhan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan waktu ini dan kehidupan kami. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengambil tema yaitu keluarga yang berbicara. Keluarga yang berbicara. Ayatnya saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ini sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Tapi sebelum kita memasuki inti dari pembicaraan kita saat ini, saya akan memulai dengan dasar yang pokok, dasar yang utama ketika kita akan berkomunikasi atau berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita bersama-sama dengan Kristus, kita adalah sesuatu yang baru bersama Kristus. Dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial kita tentu bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya seringkali mengilustrasikan seperti ini. Ada sebuah segitiga. Saya umpamakan di atas sini adalah Allah. Di sebelah sini atau di sebelah sini ini saya. Kemudian di sebelah sisi satunya adalah orang lain, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu atasan kita, bawahan kita, atau siapapun orangnya. Jadi segitiga, ketika saya semakin mendekat kepada Allah dan istri kita juga secara pribadi mendekat kepada Allah, maka hubungannya tidak jauh lagi seperti yang ada di bawah. Tapi ketika kita sampai di titik tertentu, hubungan suami istri atau suami dengan bapak dengan anak, ibu dengan anak, ini juga akan semakin dekat. Jadi inti utamanya adalah hubungan kita dengan Allah harus semakin dekat dahulu, maka kita akan semakin dekat pula dengan orang-orang di sekitar kita, terkhususnya keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam keluarga terjadi banyak perbincangan, atau mungkin ada yang tidak berbicara atau sekedar say hello. Tapi saya mau mengutip bahwa ada beberapa percakapan atau komunikasi. Yang pertama adalah percakapan klise. Percakapan klise itu cuma, halo, sudah makan belum? Yuk, waktunya tidur. Cuma sebatas itu. Kemudian yang kedua adalah melaporkan fakta-fakta. Wah, saya tadi di kantor ada seperti ini. Menceritakan fakta-fakta di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, gagasan dan penilaian. Kita sudah bisa menilai sesuatu atau kasus tertentu atau apa dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya yang kedua, perasaan dan emosi. Kita bisa mengungkapkan
apa isi hati kita, apa yang menjadi keluh kisah kita pada orang. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi, inilah komunikasi pribadi yang lengkap disertai emosi dan kejujuran, keterbukaan, mengakui dosa, kemudian menyatakan kesalahan, menerima dia kembali. Itu sesuatu komunikasi tingkat tinggi atau yang paling utama. Tapi Bapak Ibu, kita menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang berbicara kepada kita itu bagaimana sih? Tapi sebelumnya, komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi itu adalah suatu proses. Kita tidak bisa menghilangkan komunikasi yang tadi cuma say hello, kemudian cuma percakapan klise, itu nggak masalah. Tapi tidak terus menerus itu, tapi harus kita perdalam hubungan itu. Komunikasi tidak sekedar berbicara. Komunikasi tidak sekedar berbicara. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan orang lain dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mengerti apa yang sedang Anda katakan, yang saya katakan. Orang lain menjadi mengerti. Kemudian yang berikutnya adalah proses komunikasi adalah berbicara, mendengarkan, dan mengerti. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman buat orang lain, buat anak kita, buat istri kita, untuk bisa curhat istilahnya kepada kita. Yang pertama adalah menjadi tempat yang aman bagi orang lain untuk berbicara dengan kita. Menjadi tempat yang aman. Artinya apa? Seperti firman tadi, kita banyak mendengar, tidak mendominasi, tidak sedikit-sedikit. Oh, ini seperti ini, kamu harus seperti ini. Enggak. Banyak mendengar. Kemudian yang kedua adalah menaruh empati dan ketertarikan. Menaruh empati, rasa ketika dia berbicara kita seolah-olah menjadi seperti dia, dan kita bisa memahami, dan kita interest atau tertarik. Itu akan menjadi tempat yang aman untuk anak kita, istri kita, atau siapapun untuk bisa berbicara dengan kita. Yang berikutnya adalah menyediakan waktu, tenaga, dan emosi. Mengapa harus ini? Kalau waktu kita hanya terbatas, nanti setelah ada acara, ya kita akan terburu-buru. Tenaga kita capek, ya wes, hanya mendengarkan dan kita tertidur mungkin. Nah, kemudian yang kedua juga emosi. Mengapa perlu itu? Karena kita sedang menaruh simpati, menaruh ketertarikan kita pada lawan bicara kita. Ketika orang lain berbicara kepada saya, harusnya kita mendengarkan, menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan emosi bagi orang lain. Itu tidak terkhusus perbincangan suami istri dengan anak. Banyak sekali sebenarnya yang tidak akan habis ketika setiap hari kita berkomunikasi dengan mereka. Tapi sekali lagi, bahwa komunikasi yang baik selalu didasarkan pada pengenalan akan Allah dengan baik pula. Karena apa? Allah yang memiliki hidup kita, Allah yang melingkupi kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa menyandarkan hidup kita padanya, dan kita bisa mengerti bagaimana Allah mengasihi kita, Allah mengasihi orang lain. Sama halnya kita harus memahami bahwa Allah mengasihi orang lain, maka kita harus mengasihi orang lain pula. Demikian renungan pagi hari ini, semoga menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.